Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nindya Ganes Mustika Ningtyas dari PJJS1 Manajemen dengan NIM 240201010164 dari kelas MJ 301. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSI, AM. Untuk presentasi pada kesempatan kali ini itu adalah kelanjutan dari tugas yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, yaitu tentang pola produksi dan manajemen proyek. Baik, untuk kasus soal yang pertama, pola produksi, PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Ini adalah tabel permintaan unit permintaan per triwulan. Triwulan pertama 400, triwulan kedua 1100, triwulan ketiga 1300, dan triwulan keempat 900. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini, yakni pola konstan sebesar 1000 unit setiap triwulan, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya, kemudian pola moderat di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Kemudian informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya simpan adalah 250 per unit per triwulan. Kemudian biaya subkontrak adalah Rp600 per unit. Biaya kerja lembur Rp200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setriwulan. Kemudian keempat, setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlakukan labor turnover cost, yakni Rp15.000. Sedang bila produksi berkurang dari 100 unit, setiap 100 unit sebesar Rp25.000. Kemudian yang kelima, kapasitas maksimum mesin yang ada yaitu 2.000 unit setriwulan. Kita diminta untuk menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Nah, ini adalah pola produksi bergelombang terlebih dahulu. Untuk memudahkan, saya membuat tabel seperti ini dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya. Biaya penyimpanan, yakni Rp250 per unit, kemudian biaya turnover atau perputaran tenaga kerja produksi untuk ketika produksinya mengalami kenaikan, yaitu Rp15.000 per 100 unit. Kemudian ini juga biaya perputaran tenaga kerja apabila produksi turun, yaitu Rp25.000 per 100 unit. Pola produksi bergelombang sebagaimana kita tahu adalah pola produksi yang mengikuti jumlah permintaan atau penjualan. Baik, di sini kita akan melihat terlebih dahulu penjualan per triwulan atau permintaan per triwulan, yaitu triwulan pertama 400, 1.100, triwulan ketiga 1.300, yang keempat adalah 900. Baik, jadi untuk produksinya, pola produksi bergelombang itu dilakukan sesuai dengan penjualannya. Produksi triwulan pertama 400, produksi triwulan kedua mengikuti juga 1.100, produksi triwulan ketiga 1.300, produksi triwulan keempat adalah 900. Nah, ini menimbulkan selisih produksi. Kita akan bahas nanti di sini. Namun sebelumnya, untuk produksi bergelombang kita tidak ada biaya penyimpanan. Di sini sudah saya tulis catatan pentingnya juga untuk pola produksi mengikuti penjualan. Kemudian tidak ada biaya penyimpanan, yang mana biaya penyimpanan akan 0 karena
produksi mengikuti penjualan atau permintaan. Kemudian di sini ada selisih, yakni kenaikan produksi dari 400 triwulan pertama ke 1.100 di triwulan kedua mengalami kenaikan sebesar 700 unit, di mana setiap 100 unit akan kena labor turnover sebesar 15.000. Jadi 15.000 dikali 7, yaitu 700 dibagi 100. Nah, untuk dari triwulan kedua ke triwulan ketiga juga ada selisih kenaikan 200 unit. Jadi untuk labor turnover-nya 15.000 dikali dengan 2 dari 200 dibagi 100 unit. Didapatkan di pola produksi bergelombang labor turnover untuk kenaikan produksi jumlahnya sebesar Rp135.000. Kemudian dari triwulan ketiga ke triwulan keempat itu terdapat penurunan produksi sebesar 400. Dan di sini biaya labor turnover apabila produksi turun adalah sebesar 25.000 per 100 unit. Jadi 100 unit, jadi 25.000 dikali dengan 4, yaitu 400 dibagi 100 unit mendapatkan hasil Rp100.000. Jadi total untuk pola produksi bergelombang incremental cost-nya adalah sebesar Rp235.000. Berikutnya pola produksi konstan. Pola produksi konstan sebelumnya sudah ditentukan di soal, yaitu pola produksi yang tetap. Jadi 1.000 unit per triwulan. Kita lihat satu persatu. Untuk triwulan pertama, karena permintaan hanya 400, jadi dia akan muncul penyimpanan. Unit tersimpannya sebesar 600. Di sini timbul biaya penyimpanan 600 dikali 250 per unit, Rp150.000. Kemudian triwulan kedua penjualan sebesar 1.100 dengan produksi 1.000, namun masih ada unit tersimpan 600, jadi diambil 100. Dan di sini untuk penyimpanan jadi menurun sebesar 100, jadi tinggal 500 dikali dengan Rp250, Mas. Dan ini masih menimbulkan biaya penyimpanan. Kemudian triwulan ketiga penjualan 1.300 dengan produksi 1.000 itu juga diambilkan dari unit tersimpan, dari unit yang 500 ini diambil 300. Jadi di sini sisa disimpan 200 unit. Masih timbul 200 dikali dengan Rp250. Nah, masih timbul biaya simpan. Kemudian berikutnya penjualan sebesar 900 dengan produksi 1.000 itu mencukupi ya. Namun masih ada sisa 100 unit. Di sini masih ada 200 dan ditambah dengan 100 unit menjadikan total 300 unit tersimpan, dan di sini juga timbul biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanan untuk pola produksi konstan ini adalah Rp400.000. Untuk kenaikan maupun penurunan itu tidak terjadi karena dia sifatnya konstan tetap dari triwulan ke triwulan. Di sini catatan pentingnya yaitu pola produksi jumlahnya tetap, dengan jumlah penjualan selalu ada unit tersimpan. Maksudnya ada selisih dengan jumlah penjualan. Maka timbul biaya penyimpanan. Kemudian berikutnya tidak ada biaya untuk kenaikan maupun penurunan produksi. Selanjutnya, pola produksi moderat. Pola produksi moderat sudah ditentukan bahwa triwulan pertama dan kedua itu sebesar 800 unit. Di sini untuk triwulan pertama sisa 400 unit yang menimbulkan biaya penyimpanan sebesar Rp100.000. Kemudian untuk triwulan kedua karena produksinya hanya 800 unit diambilkan dari penyimpanan yang terjadi sebelumnya, diambilkan sebanyak 300 untuk memenuhi 1.100.
Sehingga untuk penyimpanan masih tersisa 100 unit dan masih timbul biaya penyimpanan dikalikan dengan Rp250. Untuk triwulan ketiga, biaya produksi naik ke 1.200. Sementara permintaan itu ada di 1.300 unit. Dan di sini diambilkan dari sisa 100 unit yang tersimpan sebelumnya. Jadi terpenuhi ya untuk penjualan di triwulan ketiga sebesar 1.300 unit. Jadi tidak ada sebelumnya di sini ada kenaikan produksi terlebih dahulu dari triwulan kedua ke triwulan ketiga sebesar 400, dan untuk biaya penyimpanan sudah tidak ada lagi karena terambil untuk memenuhi penjualan di triwulan ketiga. Kemudian berikutnya produksi 1.200 unit dan permintaan 900 unit. Ada jumlah unit tersimpan dan timbul biaya penyimpanan, dan total biaya penyimpanan untuk pola produksi moderat ini adalah sebesar Rp200.000. Dan kita ingat di sini ada kenaikan produksi dari 800 ke 1.200. Kita masukkan ke sini 400 unit, kita kalikan setiap 15.000 seperti yang sebelumnya ditentukan, 15.000 per 100 unit. Jadi 15.000 dikali 4 ya, dari 400 per 100 totalnya 60.000. Jadi incremental cost untuk pola produksi moderat adalah sebesar Rp260.000, dengan highlight yang tadi juga sudah disebutkan, yaitu jumlah produksi sudah ditentukan, kemudian timbul biaya penyimpanan sebesar Rp200.000 dan ada kenaikan produksi dan biaya labor turnover. Nah, ini adalah kesimpulan. Di sini bisa kita lihat bahwa pola produksi bergelombang dengan total incremental cost 235 adalah yang paling efisien atau paling rendah dibandingkan dengan pola produksi konstan, yaitu incremental cost-nya itu 400.000, dan pola produksi moderat incremental cost-nya 260.000. Ini kalau bisa kita lihat untuk pola bergelombang tidak ada biaya penyimpanan. Untuk pola konstan ini full biaya penyimpanan 400.000 ya, bisa kita lihat dari legenda di sini. Kemudian pola moderat masih ada biaya penyimpanan, kemudian ini adalah abu-abu muda ya, simbol kenaikan produksi untuk biaya labor turnover cost. Dia untuk pola produksi bergelombang 135.000, kemudian untuk penurunan produksi untuk labor turnover dia sebesar 100.000. Dan di sini di pola produksi moderat itu hanya ada kenaikan produksi. Biaya kenaikan produksi yaitu labor turnover cost-nya itu sebesar 60.000. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa pola produksi bergelombang adalah yang paling tepat digunakan oleh PT-HH karena memiliki incremental cost yang paling rendah atau paling efisien. Kemudian untuk kasus yang kedua di manajemen proyek, kita memiliki data perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai tabelnya, yaitu untuk kegiatan ada A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk durasinya sudah tercantum, dan juga untuk urutan proses produksi. Yang diminta adalah kita menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time serta tunjukkan jalur kritis proyek ini. Kita mulai, yang pertama adalah gambar jaringan proyek. Di sini saya mengambil tabel dari soal supaya memudahkan untuk kita memahami jaringan proyek. Untuk A, kegiatan A dan B tidak ada pendahulu, jadi mereka independen ya. Kemudian A mendahului proses C, jadi C pendahulunya adalah A. Jadi kita gambar untuk panah C. Kemudian untuk proses D, itu pendahulunya adalah B dan C. D pendahulunya adalah
B, dan C. Begitu juga dengan E, pendahulunya adalah B dan C. E, pendahulunya adalah B, panah orange ini, dan C, panah hijau. Kemudian untuk proses F pendahulunya adalah D. Jadi F pendahulunya adalah D, panah ungu. Kemudian G atau proses akhir pendahulunya adalah E dan F, yaitu panah kuning ini dan panah biru sebelum akhirnya selesai. Nah, ini adalah kurang lebihnya adalah gambaran jaringan proyek pabrik elektronik. Kemudian berikutnya untuk menghitung slack time. Untuk memudahkan saya mengerjakan tugas ini, saya membuat tabel perhitungan dari kegiatan, durasi, kemudian nanti kita akan membuat earliest start atau waktu mulai paling awal, earliest finish atau waktu selesai paling awal, latest finish, waktu selesai paling akhir, dan latest start atau waktu mulai paling akhir. Nah, di sini saya juga akan mencantumkan tabel dari soal untuk nanti lebih mudah untuk saya menjelaskan perhitungan ES, EF, LF, dan LS. Baik, pertama kita menghitung ES dulu. ES dan EF itu dihitung dari awal. Jadi dari A ke G. Nanti pada saat kita menghitung LF dan LS itu akan dibalik. Kita akan menghitungi dari G ke A. Baik, mari kita mulai dengan ES dan EF dari A dulu ya. Dan di sini sudah saya tulis untuk rumus-rumus. ES adalah EF terbesar dari proses pendahulu. Kemudian EF adalah ES plus durasi. Kita lihat untuk A, ES-nya. EF terbesar dari proses pendahulu. A tidak ada proses pendahulu, maka kita asumsi dia adalah proses pertama kan. Jadi kita asumsikan EF-nya EF dari proses pendahulu adalah 0, maka ES-nya adalah 0. EF dari A adalah ES plus durasi. ES-nya 0 plus durasinya 6, sama dengan 6. Kemudian B ES-nya itu dari EF proses pendahulu. B tidak ada proses pendahulu, kita lihat di sini. B dan A tidak ada proses pendahulu dari tabel ini. Maka ES-nya kita taruh 0. Dan EF-nya itu kita tambahkan dari 0 ini dengan durasi. Jadi EF dari B adalah 7. Kemudian C proses pendahulunya adalah dari tabel adalah A. Jadi ES dari C adalah EF-nya A. Jadi ini ya. C, ES-nya adalah 6. Kemudian EF dari C itu adalah ES plus durasi. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian berikutnya, di sini harus hati-hati. ES dari D yang punya 2 proses pendahulu. Proses pendahulu dari D adalah B dan C. Kita lihat EF dari B dan C. Kita lihat rumus ES-nya adalah EF terbesar dari proses pendahulu. Jadi antara B dan C, EF-nya lebih besar, mana? Lebih besar EF dari C. Jadi ES dari D itu adalah 11. Seperti EF dari C, bukan EF dari B. Karena B lebih kecil daripada C, EF-nya. Jadi kita masukkan di sini untuk ES dari D adalah 11. Kemudian EF-nya adalah 17 ditambah 17 itu adalah dari ES 11 ditambah durasi 6. Jadi EF-nya adalah 17. Kemudian untuk ES dari E. ES dari E lagi,
E memiliki dua proses pendahulu, yaitu B dan C. Dan kita lihat ES-nya itu EF terbesar. Jadi, kita pilih yang terbesarnya, yaitu EF-nya C. Kita masukkan ke untuk ES-nya E. 11 di sini, dan EF-nya adalah 11 ditambah durasi 5 sama dengan 16. Kemudian, ES dari F, yaitu proses pendahulu F adalah D. EF-nya D yaitu 17. Kita masukkan di sini 17. Dan EF-nya adalah 17 ditambah 8 durasi, jadi 25. Kemudian ES dari G, yaitu pendahulunya ada E dan F. Tapi untuk EF-nya lebih besar F daripada E. Sehingga masukkan di sini 25 untuk ES-nya G. Dan untuk EF-nya G itu 25 ditambah dengan durasi 4 sama dengan 29. Nah, di sini bisa kita lihat adalah waktu proyek total adalah 29 jam. Nah, sudah kelihatan di sini, jadi kita mulai ke LF dan LS. Nah, LF dan LS itu harus kita hitung mundur dari belakang, dari G dulu. Karena harus dihitung dari yang maksimal dulu, latest, yang paling lama. Jadi di sini, latest finish terlebih dahulu. Jadi LF-nya itu adalah LS, di sini rumusnya LS terkecil dari proses setelahnya. Tidak ada lagi proses setelah G. Jadi diasumsikan LS dari proses setelah G atau LF-nya G sendiri itu adalah 29. Dan LS itu adalah LF dikurang durasi. Di sini LF-nya sudah 29 dari G, kemudian LS-nya itu 29 dikurang durasi sama dengan 4. Kemudian kita lihat LF-nya F itu adalah LS terkecil dari proses setelahnya. Proses setelahnya yaitu G. Jadi kita taruh F itu LS-nya adalah 25. LS dari G adalah 25, kita taruh di LF-nya. Jadi menjadi LF-nya F. 25 untuk LS dikurang dengan durasi, yaitu dikurang 8 sama dengan 17. Untuk LF-nya E sama. Ambil dari LS-nya G, karena dia proses setelahnya adalah G. 25 dikurang dengan durasinya 5 sama dengan 20. Kemudian untuk D proses setelahnya itu adalah F. Proses setelahnya adalah F. Kita lihat dari tabel, kita lihat LS-nya F adalah 17. Jadi 17 kita taruh di D. Kemudian LS-nya 17 dikurang durasi 6 sama dengan 11. Kemudian LF dari C. Nah, di sini C proses setelahnya itu ada D dan E. Cuman kita ambil yang terkecil, yang terkecil dari proses setelahnya. Antara D dan E itu lebih kecil 11. Jadi kita taruh 11 di sini. Untuk LS-nya itu adalah 11 dikurang dari durasi. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Untuk B sama, proses setelahnya adalah D dan E. Kita ambil yang terkecil antara 11 dan 20. Di D dan E ini LS-nya, kita pilih 11 yang terkecil. Kita taruh di LF-nya B. Kemudian LS-nya 11 dikurang durasi 7 sama dengan 4. Kemudian untuk A, proses setelahnya adalah hanya C. Jadi kita ambil LS-nya C, taruh di sini, taruh di LF-nya A, sama dengan 6, dan LS-nya A adalah LF 6 dikurang durasi 6, jadi 0. Nah, jadi ini adalah tabel perhitungan ES, EF, LF, LS. Dan di sini diketahui bahwa waktu proyek adalah 29 jam. Untuk slack-nya bisa kita hitung di sini, di mana LS dikurangin ES sama dengan 0 itu adalah yang membentuk slack atau jalur
nantinya akan membentuk jalur kritis atau slack time 0. Baik, untuk A itu LS dikurang ES. LS 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk B, slack-nya LS 4 dikurang dengan ES sama dengan 4. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Kemudian C, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk D, 11 dikurang 11 sama dengan 0. Kemudian untuk E, 20 dikurang 11 sama dengan 9, maka dia tidak slack. Kemudian yang berikutnya F, 17 dikurang 17, 0. Dan 25 dikurang 25 sama dengan 0. Berikutnya kita akan bahas untuk jalur kritis. Jalur kritis atau CPM, Critical Path Method, dari tabel sebelumnya dapat diketahui dari kegiatan-kegiatan tersebut dengan slack time-nya 0 yang membentuk jalur kritis CPM itu adalah dari tabel sebelumnya, yaitu adalah A, C, D, F, dan G. A, C, D, F, dan G. Apabila dia digambar dengan diagram alur CPM adalah sebagai berikut. Ini dari nolnya, ya kita tulis di sini untuk ES, LS, ya di sini ES, LS, dan EF dan LF, dan seterusnya kita tulis di sini. Bisa kita lihat ini kalau dikurangkan ya seperti tadi yang di tabel itu akan 0, dan yang dikurangkan 0 itu sudah saya tandai dengan merah, itu yang membentuk jalur kritis dan sudah saya beri panah merah juga. Jadi dari A ke C sesuai dengan ini, dari A ke C, kemudian D, ke F, dan G, kemudian ke finish. Baik, jadi sudah sesuai dengan tabel perhitungan, yaitu jalur kritis adalah A, C, D, F, dan G. Sekian presentasi untuk dari tugas untuk ujian akhir semester. Apabila ada kekeliruan, saya mohon dikoreksi, dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.